Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian yang ketiga dari mad par'i, ialah mad arid lisukun. Tonton dan simak terus videonya sampai selesai agar supaya saudara-saudara lebih mudah untuk memahaminya. Baiklah saudara-saudara, untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja menuju kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, inilah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Masih pada pasal ke-10, ialah hukum mad. Bagian yang ketiga, ialah mad arid lisukun dari mad par'i. Mad arid lisukun menurut bahasa adalah mad artinya panjang, arid artinya bertemu, lisukun artinya dimatikan. Yang dimaksud dengan mad arid lisukun ialah apabila mad tabi'i menghadapi satu huruf hidup dalam satu kalimat pada akhir ayat maupun pada pertengahan ayat. Apabila dihentikan membacanya, maka harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2-6 harokat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung saja kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan kepada pembahasan dan contoh-contoh tentang mad arid lisukun. Ialah bila mana mad tabi'i menghadapi satu huruf hidup dalam satu kalimat di akhir ayat. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, ini adalah huruf ro yang berbaris fathah menghadapi huruf alif yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning. Ini dinamakan mad tabi'i menghadapi satu huruf hidup dalam satu kalimat, ialah huruf ro yang berbaris kasroh yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu yang ada di akhir ayat. Maka sekarang kedudukannya bukan mad tabi'i lagi, tapi berubah kedudukannya menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya ialah 2-6 harokat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawaffana ma'al abrar. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh mad arid lisukun berikutnya. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru, ini adalah huruf dal yang berbaris doma menghadapi huruf waw mati atau huruf waw sukun yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih. Ini dinamakan mad tabi'i menghadapi huruf hidup dalam satu kalimat, ialah huruf nun yang berbaris fathah yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna merah yang ada di akhir ayat. Maka sekarang kedudukannya bukan mad tabi'i lagi, tapi berubah kedudukannya menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang. Untuk panjang bacaannya ialah 2-6 harokat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum fiha khalidun. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh tentang mad arid lisukun, ialah bila mana mad tabi'i menghadapi satu huruf hidup dalam satu kalimat di akhir ayat. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning, ini adalah huruf mim yang berbaris kasroh
menghadapi huruf ya mati atau huruf ya sukun yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu. Ini dinamakan mad tabi'i. Menghadapi satu huruf hidup dalam satu kalimat ialah huruf nun yang berbaris fathah yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam yang ada di akhir ayat. Maka sekarang kedudukannya bukan mad tabi'i lagi, tapi berubah kedudukannya menjadi mad arid li sukun yang harus dibaca panjang. Untuk panjang bacaannya ialah 2-6 harokat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asbaha minan nadimin. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh tentang mad arid li sukun. Ialah bila mana mad tabi'i menghadapi satu huruf hidup dalam satu kalimat yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam. Ini adalah huruf za berbaris kasroh menghadapi huruf ya mati atau huruf ya sukun yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning. Ini dinamakan mad tabi'i menghadapi satu huruf hidup dalam satu kalimat ialah huruf nun yang berbaris fathah yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru yang ada di pertengahan ayat. Bila dihentikan membacanya, maka kedudukannya bukan mad tabi'i lagi, tapi sekarang sudah berubah kedudukannya menjadi mad arid li sukun yang harus dibaca panjang. Untuk panjang bacaannya 2-6 harokat. Tapi jika disambungkan membacanya, maka tetap kedudukannya seperti mad tabi'i dan panjang bacaannya ialah 2 harokat. Untuk contoh cara membaca mad arid li sukun yang dihentikan membacanya pada pertengahan ayat seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Untuk mengulangi bacanya lebih utama dimulai dari fi ayatina atau boleh dari kalimat mu'ajizin. Mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjut lagi kepada pembahasan dan contoh mad arid li sukun. Mad arid li sukun ialah bila mana mad tabi'i menghadapi satu huruf hidup dalam satu kalimat yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam. Ini adalah huruf qaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning. Ini dinamakan mad tabi'i menghadapi satu huruf hidup dalam satu kalimat ialah huruf nun yang berbaris fathah yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu yang ada di pertengahan ayat. Bila dihentikan membacanya, maka kedudukannya bukan mad tabi'i lagi, tapi sudah berubah kedudukannya menjadi mad arid li sukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2-6 harokat. Tapi jika disambungkan membacanya, maka tetap kedudukannya sebagai mad tabi'i dan panjang bacaannya hanya 2 harokat. Untuk contoh cara membaca mad arid li sukun yang dihentikan membacanya pada pertengahan ayat seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqan. Lalu untuk mengulanginya lagi, boleh dari kalimat wal furqan. Wal furqana la'allakum tahtadun. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah pembahasan dan contoh bagian yang ketiga dari mad far'i, ialah mad arid lisukun. Selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan bagian yang keempat dari mad far'i, ialah mad badal. Insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Semangat terus belajar ilmu tajwidnya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Semoga menjadi bentuk sedekah dan diluaskan rezekinya. Dan semoga bermanfaat isi pembahasannya. Dan undur diri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.